Paling tidak untuk dua hal ini kelihatan betul Kapolri dan Panglima TNI harus melalui saringan ketat istana, preferensi istana yang main ya. Bukan hanya tingkat itu sekarang, Ay. ke bawah juga. Oke. Saya mendengar dengan pejabat setingkat bintang 4 bahwa sampai dengan Kapolda maupun Pangdam-Pangdam pun harus restu. Artinya jenderal ke atas. Khususnya untuk Kapolda dan Pangdam. Begini, jangan samakan dengan presiden-presiden yang lalu gitu. Oke. Ini barang beda ya. Ini barang beda. Jadi artinya peran Pak Luhut pun bisa digantikan. Tanpa Pak Luhut pun tetap jalan kok, karena trik-trik itu dipegang sendiri kok sebenarnya. Jadi selama ini nggak benar dong orang mengatakan kalau Pak Jokowi itu boneka. Dia monster yang sesungguhnya. Dalam tanda kutip ya. Ya bonekanya tidak mungkin bonekanya Luhut. Raffi, ini adalah proses yang panjang. Ya. Proses yang panjang dan terorganisasi, direncanakan dengan sistematis, berkelanjutan. Yang pertama adalah Pak Jokowi ini yang tadinya adalah seorang presiden yang tidak punya kekuatan apapun juga kecuali kekuatan rakyat. Ya. Tidak memegang kepolisian Republik Indonesia, tidak memegang TNI, tidak memegang DPR, tidak memegang kejaksaan. Kan gitu. Pada saat jadi presiden, yang merencanakan, menentukan menteri-menterinya kan bukan beliau sendiri. Ya. Ya, karena beliau orang baru kan gitu kan. Nah, dari situlah muncul kesadaran. Bagaimana memegang DPR. Mulailah digarap partai-partai. Oke. Dalam tanda kutip kemungkinan dengan dikatakan jebakan Batman, ya kan, atau Sandra istilahnya, dengan memanfaatkan hukum, gitu. Kemudian berusaha memegang kepolisian dan berusaha memegang TNI, Oke. gitu. Paling tidak untuk dua hal ini kelihatan betul Kapolri dan Panglima TNI harus melalui saringan ketat istana, preferensi istana yang main ya. Bukan hanya tingkat itu sekarang, Ay. ke bawah juga. Oke. Saya mendengar dengan pejabat setingkat bintang 4 Ya. bahwa sampai dengan Kapolda maupun Pangdam-Pangdam pun harus restu. Artinya jenderal ke atas. Khususnya untuk Kapolda dan Pangdam. Oke. Gitu. Oh, maksudnya untuk Kapolda dan Pangdam Ya, juga. penempatannya juga harus sepengetahuan. Kalau Kapolda dan Pangdam minimal kan 34 orang tuh. Kalau Pangdam kan nggak sebanyak itu. Tapi ya, oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dengan undang-undang bahwa sekarang ini PLT. Ya. Loyalitasnya kepada siapa? Penjabat. Iya. Iya. Loyalitasnya 60% lebih kan? Iya. Mereka yang tunjuk kira-kira gitu. Mereka yang tunjuk. Oke. Gitu. Terus yang lebih penting lagi, ya kan, KPK yang tadinya organisasi di luar struktur kan gitu kan, sekarang kan sudah masuk dalam eksekutif. Iya. Kemudian yang paling menentukan lagi adalah Mahkamah Konstitusi. Gitu. Oke. Dan ini suatu pelanggaran etika yang sangat luar biasa, kan gitu. Sangat luar biasa. Tidak boleh namanya Ketua Mahkamah Konstitusi, ya kan, menyidangkan sesuatu yang berkaitan dengan ada persaudaraan. Dalilnya apa itu, Pak Raffi? Ada kan? Iya. Nah, itu. Jadi ketua-ketua partai dipegang, ya kan? Golkar dipegang, ya, PKP dipegang, PAN dipegang, Gerindra dipegang. Iya. Ya, oke. Tapi itu kan biasanya berlaku ketika dia in power. Memang betul-betul lagi lama masa jabatannya. Tunggu dulu, Bung Raffi. Ya kan? Tunggu dulu. Dalam waktu yang masih ada ini, dia tinggal nyuruh ke orang-orangnya dia semuanya. Iya. Apa? Kejaksaan
bukanlah taruhlah kejaksaan itu kan dari PDI Perjuangan. Ya. Tapi jam pindelnya mungkin, jam pisusnya mungkin, apa? Wakil Jaksa Agungnya mungkin. Ya. Jadi memang sistem ini memang udah dipegang secara utuh gitu loh. Gitu. Apalagi sekarang ini, maka dengan adanya Gibran masuk, berarti kan masih di situ. Iya. Gitu. Iya. Itulah yang membuat bagaimana caranya bahwa kekuatannya tidak berubah gitu. Ini yang membuat yang tadinya tidak hanya dipegang oleh memegang rakyat, sekarang DPR dipegang, semuanya dipegang. Karena bagaimanapun juga Kapolri Panglima TNI itu masih harus ditentukan hak prerogatif Istana. 1000% presiden. Kapan dia ganti silakan ganti. Gitu. Oke. Kepala Staf Angkatan itu yang dengan cerdas, apalagi Mahkamah Konstitusi sudah dipegang. Oke, tapi ada hal lain yang Selanjutnya lagi, masih ada lagi ancaman lagi tadi. Kan gitu. Yeah. Begitu tadi Pak Prabowo mau macam-macam, langsunglah Ketua Mahkamah Konstitusi bicara. Masa Ketua Mahkamah Konstitusi bicara seperti itu, masih ada lagi satu lagi yang batas umur bisa aja, kan itu sama aja. Prabowo, lu jangan macam-macam lu, kan gitu. Jadi memang trik-trik itu digunakan sehingga kalau ada demonstrasi, itu aja bui-bui saja itu. Gitu. Oke, iya, walaupun saya juga masih merasa heran juga. Oke, dia cengkram semua ya. Tapi maksudnya kok cengkraman itu masih efektif? Walaupun masih ada efektif, kan masih presiden, masih beliau. Ya, apapun bisa dirubah. Tapi biasanya ya memang, tetapi biasanya kan orang kalau sudah ada presiden yang baru, dia melipir dia. Begini, jangan samakan dengan presiden-presiden yang lalu gitu. Oke. Ini barang beda ya. Ini barang beda. Iya. Oke. Saya mau tanya, kalau begitu orang mengatakan Pak Jokowi itu kuat kan karena ada Luhut bin Sarpanjaitan. Kan harusnya Pak Jokowi tidak sekuat sebelumnya itu, atau melemah? Saya tidak sependapat dengan. Oke, coba silakan kalau tidak sependapat. Saya pernah di dalam. Oke. Jadi justru menurut saya kasihan dengan Pak Luhut. Orang akhirnya berasumsi seperti itu kan. Iya. Yang mandalika sebenarnya aman kan. Iya. Ya itu dia. Jadi artinya peran Pak Luhut pun bisa digantikan. Tanpa Pak Luhut pun tetap jalan kok, karena trik-trik itu dipegang sendiri kok sebenarnya. Oke. Jadi selama ini nggak benar dong orang mengatakan kalau Pak Jokowi itu boneka. Dia monster yang sesungguhnya. Dalam tanda kutip ya. Ya bonekanya tidak mungkin bonekanya Luhut. I see. Udah, saya kalau gitu saya kalau cuma ownernya itu Pak Luhut terlalu kecil ya. Oke, itu kita bahasa simbolnya luar biasa. Oke, Pak Gatot. Bu Raffi, saya potong ya. Ya. Ketika 2017, saya ingat sebelum bulan puasa itu. Ya. Menteri Sekretaris Negara datang ke saya dan mengatakan diutus presiden besok saya akan dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Oke. Dan dengan cara halus. Itu tahun berapa itu? 2017. Oh, ketika Pak Gatot dipensiunkan. Bukan, sebelum dong. Oh, sebelum bulan puasa itu. Oh, sebelum pensiun. Oke. 2017 gitu kan. Biar digeser maksudnya. Untuk menggantikan Pak Ria Mijar waktu itu. Iya. Ya, saya katakan Pak Menteri, Pak Pratik, bahwa semua Panglima TNI bermimpi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Iya. Tapi izinkan saya di sisa waktu saya ini, saya akan mengeluarkan moral dan etika. Kenapa? Tentara tanpa moral dan etika, saya bilang itu pasti kalah. Jepang sehebat apapun juga, karena dia tanpa moral dan etika dia akan kalah. Kok begitu? Maksudnya gimana? Begini, Pak. Publik mengetahui bahwa saya berseberangan dengan Pak Ria Mijar. Iya. Karena waktu itu Pak Ria Mijar akan melaksanakan latihan dengan tentara Cina di Laut Cina Selatan. Oke. Saya jawab, saya tidak akan mengeluarkan satu orang prajurit pun untuk latihan.
Saya jawab seperti itu. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena saya adalah di bawah presiden, kebijakan pemerintah adalah jangan membuat hal gaduh di Laut Cina Selatan. Oke. Gitu loh. Berusaha untuk Laut Cina Selatan itu kondusif gitu loh. Iya. Kalau itu kan gaduh, Amerika kan jadi ikut ribut juga, itulah. Yang kedua masalah bela negara. Saya tidak menentang, tapi ketiga banyak orang di depan Rindam, dari Rindam tanya kepada saya, Pak bagaimana ini? Kurikulumnya belum ada.